Zat gizi makro selanjutnya yaitu lemak. Lemak atau lipid adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Namun, lemak dapat larut pada larutan nonpolar seperti ether, alkohol, kloroform, dan benzen. Lemak adalah zat yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber energi yang memiliki peran penting dalam proses metabolisme lemak. Selanjutnya yaitu asam lemak esensial. Asam lemak esensial adalah jenis asam lemak yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia dan harus diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Kita memerlukan asam lemak esensial untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan lemak dan untuk menjaga kesehatan tubuh. Dua jenis asam lemak esensial yang paling penting adalah asam lemak omega 3 dan omega 6. Selanjutnya yaitu penggolongan lemak. Penggolongan lemak dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan struktur dan sifat-sifat kimianya. Berikut adalah penggolongan lemak yang umum digunakan. Yang pertama, lemak jenuh. Lemak jenuh memiliki ikatan kimia tunggal antara atom karbon pada rantai asam lemak. Lemak ini biasanya berbentuk padat pada suhu kamar dan ditemukan dalam produk hewani seperti daging, mentega, dan susu. Konsumsi lemak jenuh yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh memiliki setidaknya satu ikatan rangkap antara atom karbon pada rantai asam lemak. Lemak tak jenuh ditemukan dalam minyak nabati seperti minyak zaitun, minyak canola, dan minyak kedelai. Konsumsi lemak tak jenuh dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Yang ketiga, lemak trans. Lemak trans terbentuk melalui proses hidrogenisasi. Yang ketiga yaitu lemak trans. Lemak trans terbentuk melalui proses hidrogenasi parsial minyak nabati untuk meningkatkan stabilitas dan massa simpannya. Lemak trans ditemukan dalam makanan olahan seperti kue, keripik, dan gorengan. Konsumsi lemak trans dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Yang keempat yaitu lemak esensial. Lemak esensial seperti asam lemak omega 3 dan omega 6 tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus didapatkan dari makanan. Lemak esensial ditemukan dalam minyak ikan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Konsumsi lemak esensial dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan otak. Sumber makanan lemak. Sumber utama lemak dalam makanan didapatkan dari minyak tumbuh-tumbuhan, contohnya minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan sebagainya. Lemak juga bisa didapatkan pada mentega, margarin, dan lemak hewan, contohnya pada lemak daging dan ayam. Lemak juga dapat diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, daging, ayam, krim, susu, keju, dan lain sebagainya. Makanan yang dimasak dengan lemak atau minyak, sayuran dan buah-buahan kecuali alpukat sangat sedikit mengandung lemak. Selanjutnya yaitu fungsi lemak. Fungsi lemak terdiri dari sebagai sumber energi, sebagai sumber asam lemak esensial yaitu linoleat dan linolenat, sebagai alat angkut vitamin larut lemak, sebagai penghemat protein, untuk memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas, memelihara suhu tubuh, dan sebagai pelindung organ tubuh lapisan lemak yang menyelubungi organ-organ tubuh seperti jantung, hati, dan ginjal, membantu menahan organ-organ tersebut berada di tempatnya dan melindungi terhadap benturan dan lain-lain. Metabolisme lemak. Yang pertama, hanya sedikit pencernaan lemak yang terjadi di perut melalui aksi enzim lipase. Yang kedua, hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu dan dikeluarkan melalui saluran empedu ke usus kecil. Empedu membantu pencernaan dan penyerapan lemak dengan mengemulsi lipid dalam cairan pencernaan. Yang ketiga, pankreas mengeluarkan campuran enzim termasuk lipase ke dalam usus kecil. Yang keempat, usus halus adalah situs utama untuk pencernaan dan penyerapan lipid. Setelah diserap, asam lemak rantai panjang dikemas untuk diangkut melalui getah bening dan aliran darah. Yang kelima, kurang dari 5% lemak yang tertelan biasanya dikeluarkan melalui feses.
Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan lemak bagi tubuh. Kebutuhan konsumsi lemak menurut anjuran WHO adalah sebanyak 15-30% dari kebutuhan energi total. Jumlah ini memenuhi kebutuhan asam lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak. Di antara lemak yang dikonsumsi sehari, paling banyak dianjurkan 10% dari kebutuhan energi total yang berasal dari lemak jenuh dan 3-7% dari lemak tak jenuh ganda. Sedangkan konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah kurang dari 300 mg dalam sehari. Ada beberapa akibat dari kekurangan lemak, di antaranya sulitnya penyerapan vitamin, menurunkan energi tubuh, mengganggu fungsi sel, melemahkan sel imun, risiko penyakit jantung, meningkatkan risiko demensia, dan ada beberapa akibat kekurangan lemak lainnya, khususnya asam lemak esensial, seperti lambatnya pertumbuhan pada bayi dan anak-anak, kulit yang kering dan bersisik, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, menghambat perkembangan otak, dan berpeluang mengalami penyakit hati.